mau melaksanakan sholat jenazah untuk Trans 7 dan Dwi Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau habis ini suara. Tadi sih maunya istirahat saya, tapi ngelihat satu video unik ini jadi nggak bisa istirahat, terfikirkan terus. Makanya ya udah gas lah kita bahas nih video. Ada sekelompok orang yang melakukan sholat jenazah untuk Trans 7 ini ada-ada aja. Jamia Jausan Karangampel, Indramayu. Apa Jamia apa tadi ya? Jamia Jausan Karangampel, Indramayu. Indramayu Jawa Barat ya, Jawa Barat. Pak Deddy Mulyadi tuh gubernurnya ya. Jamia Jausan Karangampel, Indramayu mau melaksanakan sholat jenazah untuk Trans 7 dan Dwi Putri. Mudah-mudahan keduanya hancur. Aduh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini siapa? Wali santri apa santri? Sholat beneran loh. Ini bukan parodi ya, ini sholat beneran ya. Coba kita lihat ya. Allahu Akbar. Iya sih, kalau ngelihat dari ekspresinya kayak sholat beneran nih. Allahu Akbar. Dan memang seperti sholat jenazah karena nggak ada sujudnya teman-teman. Ini coba kita lihat ya. Ini tadi yang ditulis apa nih? Mau melaksanakan sholat jenazah untuk... Di sini ada tulisan Trans 7 terus Dwi Putri ya. Dwi Putri itu siapa? Oh, Dwi Putri itu kayaknya narator Trans 7 itu ya, yang lagi dicari-cari oleh banyak orang karena katanya terlalu berlebihan dalam menyampaikan narasinya di acara Expose Trans 7 itu ya. Ini kain putih biasa dikasih tulis. Ini dapat ide dari mana ini? Trans 7 dan Dwi Putri, mudah-mudahan keduanya hancur. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh ya Allah, kalau kita bacain komentar, sudah pastilah komentarnya pasti ketawa ngelihat kelakuan orang-orang ini. Ada yang komentar, kalian ngapain? Kalian ngapain tuh beneran pertanyaannya? Kalian ngapain? Gini teman-teman ya, kita itu kan hidup berdampingan dengan orang-orang non-muslim di Indonesia. Ingat, yang beragama di Indonesia itu bukan cuma kita sebagai muslim, ada agama-agama lain di Indonesia. Nah, perilaku kita sebagai orang Islam itu dilihat oleh non-muslim, apalagi yang viral-viral. Kalau kita tidak meluruskan sebuah penyimpangan, apalagi penyimpangannya berpotensi merusak nama baik agama Islam, nah ini bahaya. Makanya kalau ada hal-hal yang seperti ini, kita harus segera luruskan bahwa ini bukan ajaran Islam. Agar saudara-saudara yang non-muslim di Indonesia juga paham bahwa Islam nggak seperti ini. Ini kocak banget. Mana ada di dalam agama Islam menyolati Trans 7, menyolati perusahaan TV. Allahu Akbar. Sholat tuh bukan mainan. Allahu Akbar. Tapi kelihatan sih mereka nih bukan main-main ya. Kayak serius nih sholatnya. Lihat nih. Hancur. Allahu Akbar. Tuh lihat. Allahu Akbar. Saya nggak tahu mereka dapat pemahaman dari mana gitu ya. Mensolati Trans 7 gini bisa hancur Trans 7-nya. Ya sekali lagi harus kita tegaskan, nggak ada dalam ajaran agama Islam menyolati atau menyolatkan jenazah sebuah perusahaan penyiaran televisi, nggak ada. Ya mungkin ini adalah ekspresi ya, ekspresi kekesalan, ekspresi kemarahan mereka terhadap Trans 7. Mungkin krunya Trans 7 malah ketawa ngeliatin mereka sholat jenazah. Iya kan, ngapain sholat jenazah? Ini juga ada satu video yang memalukan sih menurut saya. Coba kita lihat dulu ya. Ini ada keterangannya. Warga NU ini menuduh di dalam kantor Trans 7 ada antek-antek Zionis. Netizen bagikan kelakuan petinggi NU yang mesra dengan Benjamin Netanyahu lah. Dibalas dengan jejak digital juga akhirnya. Coba kita lihat nih ya. Ingat, antek-antek Zionis masuk dalam kantor kalian. Antek-antek Zionis masuk dalam instansi kalian. Antek-antek Zionis masuk dalam kantor-kantor kalian. Nah, tuh kalau udah kayak gini gimana tuh? Ini fakta nih. Fakta ini. Mau gimana lagi? Mau bicara apa?
siapa sebenarnya yang disusupi oleh antek-antek Zionis. Ini ada yang komentar, kalau mau pindah ke Muhammadiyah caranya gimana lah? Ini banyak juga nih yang komentar gini ya. Saya mau pindah ke Muhammadiyah, Muhammadiyah lebih ini lebih itu, akhirnya membanding-bandingkan antar ormas. Mungkin sudah banyak yang pindah ke Muhammadiyah kali ya. Saya juga nggak tahu ya karena saya nggak ikut ormas ini ormas itu. Tapi kalau boleh ngasih saran nih ya, daripada mengekspresikan amarah kepada Trans 7 dengan hal-hal yang konyol, sholat jenazah lah, inilah itulah, daripada mengekspresikan dengan cara-cara konyol seperti itu, lebih baik lawan narasi Trans 7 dengan membuat narasi tandingan. Nah, kalau menurut kalian Trans 7 salah menarasikan video-video yang beredar mengenai santri yang katanya jalan ngesot lah, ya bagi-bagi amplop ke kiai lah. Lah kalau menurut kalian narasi Trans 7 salah, ya udah lawan pakai narasi juga, jelaskan kenapa santri-santri jalannya seperti ngesot gitu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Trans 7 di program Expose tersebut. Contohnya di video ini nih, coba saya putarkan ya, ada narasi ngesot-ngesot kata pihak Trans 7 itu kan. Kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Katanya masih ngesot untuk mencium tangan. Masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih. Nah, itu lawan narasi tersebut dengan narasi tandingan. Berikan penjelasan itu apa maksudnya. Santri-santri melakukan hal tersebut karena di sini pihak Trans 7 juga menulis sebuah pertanyaan. Emang gini kehidupan pondok? Nah, tanda tanya. Makanya jelaskan saja sebenarnya seperti apa kehidupan pondok. Lebih baik bikin narasi tandingan daripada bikin hal-hal yang nggak jelas gitu ya, sholat jenazah gitu. Saat ini adalah momen yang tepat, saat ini adalah kesempatan yang baik untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang ya seperti apa sebenarnya kehidupan di pondok pesantren. Karena saat ini orang semuanya tertuju pada berita viral tentang pondok pesantren yang diangkat oleh Trans 7 itu di acara Expose. Jadi balas narasi Trans 7 dengan narasi tandingan. Jangan cuma ngomong kamu nggak pernah mondok jadi kamu nggak tahu. Ya iya, makanya dijelasin kepada mereka. Kalau balasannya cuma kata-kata seperti itu ya nggak ada habisnya, terus-terusan pondok pesantren akan dikatakan feodalisme. Kalau menurut kalian itu bukan feodalisme, coba jelaskan secara ilmiah, jelaskan secara dalil. Ada nggak di Al-Quran seperti itu? Ada nggak di hadis seperti itu? Kalau di dalam agama Islam nggak ada, oh berarti itu tradisi. Jelaskan tradisinya seperti apa, dari mana asalnya. Yang jelas itu bukan ajaran Islam ya. Rasanya mustahil ya sekelas Rasulullah menyuruh sahabat, baris kamu dalam keadaan jongkok ke saya salaman gitu. Nggak pernah ada sejarah seperti itu Rasulullah. Rasulullah itu terkenal orang yang sangat jujur dan sangat menghormati orang lain. Dan memang ajaran Islam itu kan yang dikedepankan kalau sesama orang hablum minan nasnya itu kesetaraan. Jadi mau dari nasab apapun, dari suku apapun, yang termulia di sisi Allah itu inna akramakum indallahi atqakum, ketakwaannya, bukan berdasarkan dia anaknya kiai, dia bernasab ini bernasab itu, tidak. Makanya jalan-jalan jongkok di pesantren itu lebih ke tradisi ya, bukan ajaran Islam. Mungkin tradisi kerajaan-kerajaan dahulu yang masih diterapkan di beberapa pesantren yang saat ini udah nggak relevan lagi ya, dianggap sebagai feodalisme. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.